Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah SWT. Amin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlul bait, keluarga besar yang dimuliakan Allah SWT, mudah-mudahan dengan lapangnya hati tuan rumah menerima kita, dilapangkan Allah rezekinya. Amin. Keluarga besar JNI yang dimuliakan Allah SWT, wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW. Sungguh kita beruntung, dari 7,6 miliar penduduk dunia sekarang ini, yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu hanya 1,7 miliar penduduk dunia, dan 1,7 miliar yang beriman kepada Allah dan Rasulullah itu hanya 1,7 miliar. Itu kita masuk di dalamnya, alhamdulillah. Orang yang bersyahadat, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dengan lidah dan hatinya, diakuinya lahir batin kalimat itu, maka orang itu sah sebagai orang beriman. Baru ngucap di masjid, keluar dari masjid ditabrak mobil mati, belum pernah sholat, belum pernah ngapa-ngapain, tapi dia sah orang beriman dan wajib disolatkan, dikafankan, ya, dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan di kuburan orang Islam. Kenapa? Karena dia udah mengucap syahadat dengan lidah dan hatinya, sah dia orang beriman. Katanya iman itu diucapkan dengan lidah, diyakinkan dengan hati, dan dijalankan dengan anggota tubuh. Dan dia belum ngapa-ngapain, anggota tubuh belum kerja, sudah. Kata Imam Syafi'i sudah. Di mana kerjanya? Lidahnya waktu ngucap itu, asyhadu alla ilaha illallah. Nah, itu sudah kerjalah itu. Makanya kata Imam Nawawi sah diucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dengan lidahnya, diakui dengan hatinya, sah dia orang beriman. Namanya mukmin. Tapi orang beriman terbagi dua. Ada yang takwa, ada yang fasik. Takwa itu tunduk taat menurut aturan Allah, mengerjakan yang wajib sekaligus mengerjakan yang sunat dan meninggalkan yang haram dan yang makruh. Itu namanya takwa. Orang beriman yang takwa adalah orang yang mengerjakan yang wajib dan yang sunat sekaligus meninggalkan yang haram dan yang makruh. Nah, itu namanya orang bertakwa. Mukmin yang muttaqin. Ada mukmin yang durhaka. Beriman, tapi enggak bertakwa. Aturan Allah kadang diikuti, kadang ditabrak.
sholat ke masjid, tapi datang ke masjid pakai sendal jepit, pulang bawa sepatu beli. Ini namanya mukmin tapi fasakot. Kemarin Ali Mukhtar Ngabelin nanya sama sahabat saya Dr. Zaitun Rahmin, apa itu fasik? Fasik itu asal kata fasakot. Fasakot itu keluar rel, keluar dari rel, bukan keluar agama. Kalau keluar agama murtad. Keluar rel, disuruh sholat dia nggak sholat, fasakot, keluar aturan. Disuruh puasa dia nggak puasa, fasakot. Disuruh tutup aurat dia buka aurat, fasakot. Suruh makan yang halal dia makan babi, fasakot. Orang-orang fasik beriman, jangan bilang nggak beriman. Beriman tapi melanggar aturan Allah, namanya durhaka. Untuk orang yang seperti ini di akhirat nggak masuk neraka juga, ditimbang dulu. Ditimbang. Orang beriman berhak berdiri di timbangan amal. Fa amma man sakulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Kalau ditimbang amal lebih banyak baiknya dari jahatnya. Baiknya 1000, jahatnya 999. Hampir aja. Hampir. Tapi setelah ditimbang dia masuk surga. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Tapi kalau orang beriman ditimbang amal, ternyata lebih banyak kejahatannya dari baiknya. Baiknya 1000 tapi jahatnya 1001. Apa boleh buat? Dia mesti masuk neraka juga walau beriman. Nah, ini yang disebut mukmin yang keluar dari aturan, fasik. Kok kejam sekali Allah orang beriman dibakar? Ya karena dia gagal dalam timbangan amal. Kejam ke Allah? Tidak. Justru orang beriman masuk neraka itu kalau ditimbang gagal, itu menunjukkan adilnya Allah. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Kami enggak menganiaya orang beriman, kata Allah. Kami enggak menganiaya mereka, tetapi merekalah yang menganiaya diri sendiri. Jadi jangan salahkan Allah. Kenapa demikian? Karena Allah mengatakan man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa berbuat baik 1 dibayar pahalanya 10. Sedangkan berbuat jahat, wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Nah, itu ayatnya. Surah Al-An'am ini. Barang siapa melakukan satu kejahatan, dibayar 1. Dibalasi 1 dosa. Allah tidak mau menganiaya hambanya. Wa hum la yuzlamun, mereka enggak dizalimi. Berbuat jahat 1 dibayar 1 dosa. Buat jahat 1 dibayar 1 juta. 1 dosa. Dibayar 1 dosa. Buat 1 jahat dibayar 1 dosa. Buat 1 baik dibayar 10. Buat 1 baik dibayar 10. Giliran ditimbang 1000 dosa 1000 pahala. Wah. Bagaimana ini? Ditimbang 1000 dosanya 1000 pahalanya. Masuk mana dia? Masuk neraka atau surga? Mana ada dua-duanya. Mesti pilih 1. Seharusnya masuk neraka dia. Karena berbuat baik cuma 100 kali. Berbuat jahat 1000 kali. Ditimbang sama-sama 1000. Tapi Allah beri kesempatan. Rasulullah memberi syafaat. Illa bi syafaatin Nabi SAW, kecuali dengan syafaat Nabi maka dia masuk ke dalam surga. Itu hak Rasulullah untuk memberi syafaat. Semua nabi-nabi memberi syafaat pada kaumnya, pada umatnya. Nah, itu bedanya orang beriman yang tidak takwa dengan orang beriman yang takwa. Kalau orang beriman takwa, dia nggak diperiksa-periksa masuk surga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Allah giring orang bertakwa serombongan masuk surga. Nabi-nabi lain belum ada yang boleh masuk. Nabi Muhammad sudah masuk. Miftahul jannah biyadi, kunci surga di tanganku, kata Nabi. Nabi buka pintu surga, masuk. 70.000 umatnya ikut. Rombongan pertama bersama Rasul. Nabi-nabi lain belum.
Masuk rombongan kedua 70, rombongan ketiga 70.000. Jadi kita rombongan pertama bersama Rasul 70.000 itu. Insyaallah ya. Sahabat Nabi aja 124.000. Sahabat Nabi 124.000. Kita masuk rombongan pertama gitu. Dijambak rambut kita. Mereka 27 kali perang bela agama, kita SMS ngelawan Ahok aja nggak berani. Mana? Perjuangan agama kita terlalu jauh dibanding orang-orang dulu. Tapi kalau kita bertakwa paling enggak kita masuk surga, tidak diperiksa-periksa. Kalau kafir nggak ada urusan. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Kalau kafir digiring masuk neraka 12 pas, nggak pakai kiper. Belum tentu orang kafir pasti. Orang kafir pasti masuk neraka. Pasti. Siapa yang bilang? Allah yang bilang. Fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah wa'iddat lil kafirin. Takutlah kamu dengan neraka yang bahan bakar neraka itu adalah manusia dan batu yang disediakan untuk orang-orang kafir. Mau apa lagi? Memang disediakan untuk mereka. Sedangkan surga uiddat lil muttaqin. Surga disediakan untuk orang bertakwa. Kalau kita nggak bertakwa, timbang dulu. Sekarang masalahnya kenapa harus ada neraka surga? Untuk keadilan Allah. Masa orang jahat sama orang baik sama-sama masuk surga coba? Suatu rombongan orang setiap malam Jumat baca Yasin, digiring masuk neraka karena katanya bid'ah. Suatu rombongan lagi setiap malam Jumat berzina, digiring masuk neraka, ketemu di pintu neraka. Masuk neraka, zina juga? Enggak, kami malam Jumat baca Yasin. Wah, masuk neraka ya? Kalian? Wah, kami masuk neraka tiap malam Jumat zina. Wah, tahu gitu kemarin saya ikut zina aja, ngapain ikut baca Yasin? Ini tidak masuk akal. Pemahaman seperti ini tidak masuk akal. Sedangkan agama ini ada dua dalil, nakli dan akli. Dalil Quran hadis nakli dan dalil akli. Tak mungkin orang durhaka sama orang baik sama-sama masuk surga. Kiai masuk surga sama perampok, ketemu di pintu surga, masuk surga kiai. Oh iya, saya kiai. Kamu di surga juga? Loh, kamu ngapain? Ngerampok. Wah, tahu gitu dulu jadi perampok aja. Menunjukkan Allah adil lah. Maka diciptakan Allah ada tingkatan-tingkatan manusia. Orang beriman tapi durhaka. Orang beriman tapi Islam. Orang beriman Islam. Islam itu aslama yuslimu islaman, menyerah dengan hukum Allah. Aturan Allah dia taati. Paling tidak kita orang beriman matinya mati muslim lah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai kamu orang beriman, ittaqullah. Bertakwalah kamu pada Allah. Haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Enggak mampu bertakwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Paling tidak kamu jangan mati melainkan dalam keadaan aslama yuslimu islaman, menyerah diri dengan aturan Allah. Jangan lawan. Kalau kata Allah salat itu wajib. Kalaupun kita enggak salat karena kita fasik, jangan ngelawan. Kamu udah sholat? Belum. Kenapa? Saya ini repot, sholat zuhur dipegang, asar lepas. Sholat asar dilepas, dipegang, nanti maghrib lepas lagi. Repot, tapi saya tahulah sholat 5 waktu itu wajib. Doakan saya supaya saya bisa sholat sebelum mati. Nah, ini nggak ngelawan, nyerah. Walaupun dia durhaka. Mbak, kok nggak tutup aurat? Iya, saya ini ngertilah memang pakai kerudung itu wajib, tapi saya mau pakai kerudung, suami saya bilang kayak tukang ayam saya. Tolong doakan ya sebelum mati paling tidak saya tutup aurat. Ini orang nggak ngelawan, cuman dia nggak amalkan. Ada orang yang ngelawan. Sholat, apa sholat? Apa orang Islam? Islam. Kenapa bapak nggak sholat? Kenapa kalau aku nggak sholat? Kenapa rupanya? Kenapa? Ya nanti kalau mati, kalau mati mungkar nakir nanya, aku tabok mungkar nakir. Kan aku pemain kungfu. Ngelawan ente. Kalau ngelawan kafir. Kafaro yakfuru kufron. Kalau ngelawan dia menolak hatinya dari syariat Islam.
Dalam Islam kafir itu ada 3 macam. Berapa? Pertama, kafir jali, tidak mengakui ada Allah. Mana ada Allah. Nah, ini kafir jali, kafir besar. Yang kedua, kafir syar'i. Tahu dia syariat Islam, tapi dia mengingkari syariat Islam. Tidak ada sholat sama saya, nggak ada tutup aurat sama saya. Tidak ada itu agama-agama itu. Nggak ada itu akhirat tuh. Akhirat itu cuma ramalan-ramalan saja. Itu kafir. Walaupun KTP-nya Islam, dia ngaku Islam, mati dia dikeluarkan dari barisan Rasulullah Muhammad SAW. Sebab dia mengingkari syariat Islam. Oleh karena itu kita paling tidak Muslim menyerah. Kalau itu agama, jangan lawan. Belum bisa buat doa. Semoga satu hari kita bisa diberi Allah kekuatan untuk mengamalkannya. Begitu. Dulu kawan saya lebih senior dari saya lah. Saya SMP mulai belajar main gitar gitu kan. Orang tuh main gitar. Saya di rumah aja di kamar main gitar, nggak tetangga pun nggak tahu. Main klasik, saya main klasik gitar. Satu hari saya lihat ada orang bagus main gitar dia di pinggir jalan. Kumpul-kumpul sama kawannya. Saya lagi beli apa gitu. Orang tumpul gitu, dia main bagus banget, dia main klasik. Ini preman main klasik. Saya lihat dia main, duduk. Dia minum kamput. Di Medan tuh kamput, kambing putih. Kalau di sini topi miring. Mereka minum gitu, berapa botol gitu kan minum. Bau. Saya tahu mereka mabuk. Saya duduk karena mau lihat dia main musik. Bagus dia main, saya lihat dia main. Oh. Kamu, dia mabuk dia. Kamu adik orang baik, jangan mabuk. Ini jahat ini, kamput ini katanya kan. Tapi dia minum. Kalau saya sudah terlanjur rusak, kamu jangan rusak. Ya, saya pun pulang. Dalam hati saya, ini orang pemabuk, dia tahu haram, tapi dia nggak mau saya ikut mabuk. Berarti ada baiknya orang ini. Cuman baiknya kalah dengan nafsunya. Baiknya kalah dengan nafsunya. Dia nggak ngelawan. Dia nggak mengkafiri syariat Allah. Mabuk, minuman keras itu haram, dia akui haram. Tapi dia minum dan dia nggak rela saya ikut mabuk. Karena saya masih baik katanya, orang baik, masih SMP saya waktu itu. Jadi kenapa orang mau berbuat jahat padahal dia tahu itu haram? Karena imannya lemah, kalah dengan nafsunya. Bukan karena dia nggak tahu hukumnya itu haram. Ini yang disebut orang fasakot, itu orang yang fasik, yang keluar dari aturan Allah. Dia tahu aturan. Kalau dia tahu dia lawan, pokoknya nggak ada aturan-aturan. Itu namanya bukan fasakot, bukan fasik, kafir namanya. Tapi kalau dia akui tapi diamalkan juga, itu namanya durhaka. Sampai sini paham? Kenapa orang durhaka tahu dia itu haram? Jangan Anda pikir orang berbuat maksiat itu nggak tahu kalau itu haram. Tahu. Ditangkap Satpol PP perempuan pelacur di pinggir jalan, dibawa ke kantor Satpol PP. Keluarkan KTP. Semua suruh berdiri, keluarkan KTP. Sekali dilihat Halimah. Kata Satpol PP, kau orang Islam kamu? Oh, bapak saya haji om. Kok kamu jadi pelacur? Bagaimana lah, kepepet. Apa hukumnya melacur? La ilaha illallah. Haram dong om, masa sunat muakkad. Apa? Siapa bilang dia nggak tahu kalau itu haram? Tahu. Tapi kenapa dia lakukan? Imannya lemah, kalah dengan nafsunya, lebih gede nafsunya. Kalah imannya. Koruptor itu kalau ditangkap pakai baju koko, ya enggak? Hadir sidang, baca pledoinya pun Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Islam kau, kata hakim. Oh sudah haji saya Pak 2 kali. Kok kamu mencuri? Ya gimana lagi Pak, semua juga mencuri Pak. Masa bos saja mencuri, anak buah kan mencuri boleh juga. Ya tapi bos bagi-bagi sama saya, kamu enggak. Hah? Kenapa kamu mencuri? Apa hukumnya mencuri? La ilaha illallah, mencuri ya haram Tuan Hakim. Nah, jangan dipikir nggak tahu dia. Tahu. Tapi ketika dia mencuri, imannya kalah dengan nafsunya. Oleh karena itulah kita setiap hari disuruh memperkuat iman.
supaya satu hari nanti iman kita lebih kuat dari nafsu, sehingga nafsu nggak bisa mengalahkan iman kita, besaran iman. Makanya Nabi tidak menyuruh menangkap orang berdosa. Lihat satu hadis, sahabat bilang, ya Rasul, kawanku si Fulan bin Fulan itu sholat, tapi dia mencuri. Dia sholat tapi dia mencuri, fasik berarti. Nggak dibilang Nabi, kau intip dia waktu mencuri, tangkap, datang sini, bawa, potong tangannya. Oh, nggak dibilang Nabi begitu. Intip dia waktu dia nyolong, tangkap, bawa ke sini, saya potong tangannya. Nggak begitu. Apa kata Nabi? Suruh dia memperbaiki mutu sholatnya. Suruh dia udah sholat tapi mencuri, ya suruh dia perbaiki mutu sholatnya, wudunya bagus, syarat rukunnya cukup bagus, tempat sholatnya di awal waktu bersama dengan muazin dan imam di tempat azan berkumandang berjemaah, habis sholat dia istighfar, dia doa, suruh perbaiki mutu sholatnya. Nanti satu hari sholatnya akan memberhentikan dia dari berbuat mencuri itu. Ya, jadi begitu, dinaikkan baiknya. Baiknya ada tapi kurang banyak, kalah dengan jahatnya. Dinaikkan baiknya itu. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Katakanlah, hai Nabi, kepada umatmu, datangkan kebenaran. Nanti kebenaran akan menghancurkan kejahatan. Innal batila kana zahuqa, itu kebatilan tidak kuat, lemah. Dia akan kalah dengan kebenaran, kebaikan. Mati lampu, nggak usah jerit-jerit, lampu mati, lampu mati. 1 jam pun kita jerit-jerit tetap gelap. Begitu lampu mati, datangkan cahaya. Ada yang hidupkan korek api, ada yang hidupkan HP, senter, ada yang cari lilin, ya kan? 10 orang, ada yang pasang lilin, ada yang pasang senter, ada yang hidupkan HP, ada yang pasang korek api, segala macam. Terang dia. Gelap hilang. Kenapa? Karena masing-masing mendatangkan cahaya. Kalau misalnya di Jakarta ini rata-rata orang berbuat maksiat, kita jerit-jerit, maksiat, 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 mana hilang dia. Masing-masing mendatangkan kebaikan. Masing-masing wudu, sholat berjemaah ke masjid, ya kan? 10 orang, yang jahat 1000. Lama-lama besok-besok 10 bawa satu orang, besok yang sholat berjemaah 20. Yang jahat tinggal 9.880. Terus lama-lama yang sholat 100, yang jahat tinggal 900. Terus lama-lama yang sholat 900, yang jahat tinggal 1000. Begitu caranya. Dulu Mekah kurang jahat apa? Sampai Allah sebut mereka itu jahiliyah. Kurang jahat apa? Mau berzina terang-terangan. Mau kemana? Zina. Terang-terangan. Lu mau kemana? Membunuh si Anu. Nggak ada, mana ada orang itu pura-pura, nggak ada. Mau kemana? Mau main judi? Lu kemana? Mau mabok? Mereka kalau berbuat jahat terang-terangan. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dialah Allah yang telah mengutuskan seorang rasul kepada kaum yang buta huruf. Orang Mekah disebut kaum yang buta huruf, rata-rata nggak bisa baca. Yatlu alaihim ayatihi, maka mereka membacakan ayat-ayat Nabi itu yang diutus itu, yaitu Nabi Muhammad, membacakan ayat-ayat kepada mereka. Yatlu alaihim ayatih wa yuzakkihim, bacaan Quran yang dibaca Nabi membersihkan hati mereka. Jadi kuping dengar Quran, hati bersih. Berapa tahun? 3 tahun. Mereka masuk Islam, dikumpulin dalam rumah seperti ini, yaitu rumah Arqam bin Abil Arqam. Nabi setiap hari baca wahyu, baca Quran yang diturunkan dari Allah, kasih nasihat-nasihat, mereka dengar. Apa yang terjadi? Hatinya yang berkarat, disebut jahiliyah, wa yuzakkihim, hatinya jadi bersih. Begitu hatinya bersih, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, barulah Rasul itu mengajarkan kepada mereka ilmu dan hikmah, yaitu hadis-hadis.
Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Padahal sebelum itu masyarakat jahiliyah Mekah itu adalah orang yang sesat dengan sesat yang nyata lagi terang-terangan. La fi dhalalin, mereka itu benar-benar dalam kesesatan mubin, terang-terangan. Mau zina bilang zina, mau mabuk bilang mabuk. Kalau sekarang kan enggak. Kemana sih Pak? Sabtu Ahad enggak pernah pulang. Saya mau turne Bu, kata suaminya sama istrinya. Turne. Oh ya udah, hati-hati Pak, turne. Pergi dia. Selingkuhannya nanya, turne itu apa sih Mas? Turu kono turu kene. Kita mau berbuat jahat bohong, betul nggak? Oh, orang jahiliyah kalau mau buat jahat terang-terangan. La fi dhalalin mubin, terang-terangan. Tapi 3 tahun aja mereka dengar taklim di rumah Arqam bin Abil Arqam. Mereka disebut ya ayyuhalladzina amanu, beriman. Bahkan ketika mereka pindah ke Madinah, Allah menggelar mereka radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho pada mereka, mereka ridho kepada Allah. Oleh karena itu kita wajib berusaha menaikkan kadar iman kita dengan menjalankan agama. Tiap hari sholat 5 waktu berjemaah, sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, 3 tahun nggak pernah tinggal. Kita nggak terasa itu, tiba-tiba iman kita naik aja itu. Ya. Tiba-tiba kita nggak mau lagi melakukan ini, tiba-tiba kita nggak mau lagi melakukan itu. Yang orang lain nggak tahu. Apa dosa yang kita buat kan sembunyi-sembunyi, nggak ada yang tahu. Tapi ketika kita sholat 5 waktu berjemaah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, tiba-tiba kita sendiri nggak mau lagi begitu, nggak mau lagi begini, nggak tahu lagi begitu. Orang lain nggak tahu, yang tahu kita. Itu membuktikan iman kita yazid, bertambah. Jangan berharap kekuatan iman kita bertambah kalau kita tidak mau menyusahkan diri dalam agama, nggak mungkin. Iman itu yazid wa yanqus, naik dan turun. Bertambahnya naiknya iman itu karena kita susah payah atas agama. Ada orang ngumpulin duit susah payah, sampai 5 tahun dikumpulin duit. Setelah terkumpul 5 tahun dia pergi umroh, 25 juta dia pergi umroh. Dia pamit sama istrinya, sama mamanya, sama ibu bapaknya, sama anak-anaknya, sama istrinya. Dia bilang, saya mau umroh. Susah payah ngumpulin duit 5 tahun, sedikit demi sedikit, sampai 25 juta. Begitu dia berangkat umroh, turun di Mekah, turun di Jeddah, kemudian pergi ke Mekah. Lihat Ka'bah aja, lihat Mekah aja air matanya udah bercucuran, udah nangis terseduh-seduh. Begitu lihat Ka'bah, saya pernah lihat orang masuk Masjidil Haram, begitu dia nampak Ka'bah langsung terduduk dia, gerubuk, nggak sanggup lagi dia berdiri. Saya lihat itu, ya Allah, langsung gerubuk, kayak nggak punya tulang, nangis gerung-gerung situ. Lama baru dia sanggup berdiri. Apa yang membuat dia seperti itu? Orang lain kok biasa aja, kok dia luar biasa? Karena perjuangan dia untuk pergi umroh itu beda dengan orang lain yang berjuang. Ada yang pergi umroh itu dia orang kaya, korupsi dia 1 miliar pergi umroh dia. Pikirnya kalau udah pergi umroh dosa nyolong 1 miliarnya dicuci bersih. Jadi dia bilang, oh tenang. Kata istrinya, Mas, itu kan uang nyolong. Nggak ada yang tahu kok. Pikirnya Allah nggak tahu Allah. Dia pun naik haji pergi umroh sana nggak ada, nangis deh. Lihat orang nangis heran, kok bisa nangis ya? Nangis ya? Orang dia memang perginya sana nggak beres kok. Dia pergi ke sana mau menipu manusia. Coba yang betul-betul mengamalkan agama dengan sungguh-sungguh, pasti bercucuran air mata. Orang cari nafkah dengan cara halal, berpanas, berembun, naik motor sana sini kehujanan, cari nafkah. Gaji sehari 80.000, pulang ke rumah 80.000. Sehingga sholat maghrib tiba-tiba pengumuman, masjid kita bocor, mau diperbaiki, perlu uang 5 juta kepada jemaah supaya menyumbang. Dilihatnya duitnya 80.000. Dia sumbang separuh 40.000, tinggal 40.000 dia pulang. Sampai di rumah dia bilang sama istrinya, maafkan saya hari ini, gaji saya hari ini 40.000. Kan biasa 80 mas, kata istrinya.
tadi saya nggak tega masjid bocor, saya nyumbang separuh, mereka perlu 5 juta. Kata istrinya, lalu kalau 40.000 kita makan apa besok? Apa yang bisa dimakan lah. Kata istrinya, udahlah besok 1 harian kita bisa 40.000 tapi makan bubur. Ya makan bubur pun apa boleh buat. Itulah yang bisa saya cari hari ini. Maka besoknya istrinya masak bubur, pakai bawang goreng, dikasih daun seledri, kasih kecap. Dia pun makan, bismillah. Dia makan, bercucuran air matanya. Orang lain gak bisa merasakan itu, dia bisa. Ya Allah, hari ini ke masjidnya, ya Allah. Iman itu. Kenapa? Karena dia cari nafkah secara halal, masih membela agama. Terus kalau ada orang korupsi 1 miliar, lihat masjid bocor, nyumbang 40.000, kerasa nggak? Nah dia bangga, gua ada nyumbang, pahalanya gede, ntar di akhirat ditanya, kau nyolong? Nyumbang. Nyolongnya 1 miliar, nyumbangnya 40.000. Mesti nggak ada air mata yang bercucuran dari orang seperti itu. Sebab dia berbuat baik, kamuflase aja, nipu aja. Allah nggak bisa ditipu, Allah melihat. Allah mengetahui relung-relung hatimu dan jeritan batinmu. Makanya Allah itu tidak melihat perbuatan orang besar atau kecil, tapi susah payahnya dia itu, musyaqqatnya, kata Imam Syafi'i. Kita datang ngaji sini kan, janji Nabi semua dosa diampuni. Nah, itu janji. Begitu kita berdiri, malaikat berseru, kumu maghfurat, berdirilah kamu, seluruh dosa kamu sudah diampuni. Kita nanti nggak usah takut, berdiri, seluruh dosa diampuni. Pahala nggak sama, tergantung susah payahnya. Ada yang kemarin naik angkot di sebelahnya kuli, bawa ketek, setengah jam dia, susah payah dia datang sini. Ada yang datang sini naik Alphard, sambil jalan dia dengar lagu, so much to do, if I only have time, if I only have time. Dia pun minum jus jeruk, ngaji. Ya tetap dosanya diampuni semua, tapi pahalanya kan nggak sama. Karena musyaqqatnya, kesusah payahannya nggak sama. Allah bayar kesusah payahan itu sebesar kesusahan payahannya, itulah Allah bayar pahalanya. Kalau dosa diampuni, oke, sama kita semua. Yang rumahnya dekat sama yang rumahnya jauh mana sama? Yang rumahnya jalan kaki dari sebelah situ kemari berpahala, tapi kan nggak sebesar orang yang rumahnya di Pulau Gadung datang sini. Semakin jauh semakin besar. Itulah bijaksananya Allah. Hakim Allah itu, sangat bijaksana Allah itu. Semua Allah hitung. Oleh karena itu, mari kita mulai untuk menaikkan iman dengan melibatkan diri dalam setiap kebaikan. Ada orang zikir-zikir, ikut situ. Ada orang selawat, ikut situ. Ada orang kerja bakti, kita ikut situ. Walaupun 2 menit. Ada orang doa, ya kita ikut situ. Ada orang sedekah, mau bangun musola, ikut. Walaupun 1.000 rupiah, ikutlah. Pokoknya libatkan dirimu ke dalam syiar agama Allah. Nanti dalam setiap keadaan kita ada terdaftar di situ. Orang sedekah kita masuk, ada, walaupun sedikit. Ada sholat berjamaah kita ikut, walaupun kita terlambat. Ada semua. Menyebabkan nanti iman kita naik. Satu hari kadar imannya kuat bisa mematahkan nafsunya, sehingga keinginan nafsu yang jahat, yang bejat nggak pernah bisa mengalahkan kekuatan imannya. Ini orang yang disebut orang bertakwa. Kita semua mau mati dalam keadaan bertakwa, tapi ada usaha. Nggak duduk-duduk menghayal jadi orang bertakwa, itu tidak mungkin. Karena bertakwa itu pasti mujahadah, susah payah di jalan Allah. Sampai sini paham? Pembela Rasulullah, satukan hati, satukan jiwa.
musuh di depan mata, lawan dia sampai berdarah untuk agama dan negara tercinta. Kematian murah